Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan dan komentari berjudul Dana Wakaf Masjid Istiqlal bakal masuk pasar modal. Begini skemanya. Ditayangkan oleh Detik Finance pada hari Selasa tanggal 11 Agustus sore ya, jam 3 sore. Ini ada gambar narasumber dari berita ini, pihak Bursa Efek. Nah, beritanya begini, Bursa Efek Indonesia menjelaskan terkait rencana Masjid Istiqlal masuk dalam ekosistem pasar modal melalui dana wakaf produktif. Direktur Utama BEE, Bursa Efek Indonesia tadi ya, Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa dana masyarakat yang dihimpun tersebut artinya tidak akan langsung dikelola oleh pengurus masjid. Ini dulu ya poinnya ya. Nah, melainkan akan dilakukan melalui manajer investasi secara profesional. Ini kelihatannya maksud berita ini khusus dana tadi yang rencananya akan masuk ke pasar modal ya. Kalau dana lain ya tentu tetap dikelola oleh pengurus masjid ya, dana operasional dan sebagainya. Tapi yang dana wakafnya itu akan dikelola oleh manajer investasi untuk bisa masuk ke pasar modal. Dikutip langsung nih pernyataan Pak Jeffrey ya. Jadi yang kami sampaikan kemarin, jadi ini bergulir memang topik ini sudah yang di ujung-ujung hari-hari ini. Wakaf atau filantropi Islam yang dilakukan oleh investor melalui online trading syariah itu yang ditujukan kepada Istiqlal itu akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi, ujar Jeffrey saat ditemui di Hotel Kempinski Jakarta ya hari Selasa. Jadi ini menegaskan simpang siur beberapa berita ya. Jadi bukan badan wakafnya itu bukan Masjid Istiqlal itu misalnya buat surat berharga yang dijual atau apalagi IPO. Sempat ada juga rumor ya nggak mungkin kan IPO, tapi ini adalah dana wakaf produktif yang dimiliki oleh Istiqlal. Dan ini contoh ya, nanti akan bisa ditiru oleh yang lain-lain. Itu akan masuk pasar modal dalam konteks tentu transaksi yang bisa dibenarkan oleh syariah. Tapi kalau kata Pak Jeffrey ini akan dikelola oleh manajer investasi profesional, bukan oleh pengurus masjid ya. Nah, di tempat yang sama, jadi ini orang lain, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal ya, dari OJK, kalau tadi dari BEE ya, bedakan ya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan, ini si otoritasnya ya. Kalau tadi Bursa Efeknya, Hasan Pauji menyampaikan Masjid Istiqlal bakal masuk ke ekosistem pasar modal. Ini masih wacana. Nah, ini jadi sebenarnya masih wacana nih. Saat ini pihaknya masih menunggu terkait skema yang bakal diterapkan. Adapun ia mengatakan bahwa wacana ini secara prinsip pemanfaatan instrumen investasi untuk mengelola wakaf produktif merupakan hal positif. Menurutnya langkah tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan optimalisasi pengelolaan dana wakaf. Nih kuncinya di sini ya. Jadi dari sisi Pak Hasan Pauji dari OJK ini kalau memang ini masih wacana, artinya belum masih menunggu skemanya seperti apa. Tetapi intinya ini adalah duit yang dimiliki oleh Masjid Istiqlal, dalam hal ini adalah wakaf ya, duit wakaf ya, itu akan optimal, jadi akan lebih banyak hasilnya lah sebenarnya kan kalau bahasa kasarnya, dibandingkan dia misalnya ditaruh di instrumen deposito syariah atau SBSN ya, surat berharga syariah negara atau apapun bentuk yang lainnya. Bisa saja sebetulnya juga wakaf itu dikelola dalam bentuk bangunan ya yang menghasilkan itu. Akan ini merupakan pilihan yang akan memberikan hasil lebih besar. Sederhananya begitu sebetulnya. Nah, secara prinsip tentu ini baik agar terjadi pertumbuhan dan pengelolaan investasi yang optimal dari hal tersebut. Ini masih kata Pak Hasan Pauji tadi. Hanya saja karena ini bersinggungan dengan katakanlah instrumen yang sangat spesifik, misalnya wakaf dan sebagainya, tentu kami menunggu skema yang akan dilakukan seperti apa, ujarnya.
Jadi ini penting buat kita. Ini kan hal baru jadinya duit wakaf Istiqlal ya. Bahwa misalnya dana haji itu sudah biasa kan. Nah tapi ini wakaf Istiqlal ya. Jadi beda ya. Meskipun mungkin ada beberapa kesamaannya. Apakah bisa masuk di pasar modal? Kalau tadi dari jawabannya bisa. Dan mungkin dalam secara syariah pun dimungkinkan barangkali ya. Tapi kan yang dimaksud skema tidak hanya soal instrumen. Karena itu duit wakaf sudah diberi nama wakaf oleh yang memberi pada waktu itu adalah berniat wakaf. Dan kalau kata-kata wakaf produktif ini bisa dikatakan itu wakaf tunai uang ya. Kalau wakafnya misalnya berupa lahan masjid atau apa gitu fisik itu beda ya. Kalau ini kan berarti kalau disebut wakaf produktif ini kata lain dari wakaf uang. Ada uang yang diwakafkan agar hasilnya untuk Istiqlal. Jadi sebenarnya kalau dia bersifat wakaf dia nggak boleh dihabiskan. Jadi beda kalau kita infak sedekah ke masjid itu ya itu dipakailah untuk operasi. Kalau wakaf, kalau akadnya itu wakaf, ini setahu saya ya itu tidak bisa. Dia yang boleh dipakai hanyalah hasil dari wakaf tunai atau wakaf produktif itu. Nah kita tidak tahu karena kita tidak diinformasikan di sini. Tapi dugaan saya ya pilihan dari pengelola wakaf Istiqlal selama ini oleh pengelolanya, oleh pengurus saya, pilihannya adalah deposito syariah ya di bank syariah, kemudian surat berharga syariah negara. Dua itulah minimal yang kelihatan kan, yang itu setahu saya juga dibenarkan oleh Majelis Ulama kan, fatwa Majelis Ulama membolehkan. Nah ini ketika dia masuk ke pasar modal ya itu semacam jadi reksadana ya kalau dia nanti dipilih ke beberapa instrumen ya, misalnya duit itu kepada reksadana tertentu, reksadana syariah atau apa ya. Saya kira pengelolaannya lebih seperti itu dibandingkan kepada satu saham atau satu surat berharga syariah ya. Surat utang syariah itu tidak hanya punya negara ya. BUMN atau swasta juga ada yang mengeluarkan surat utang yang sifatnya adalah syariah ya. Nah artinya ini kan perlu perbincangan lebih jauh dan aturan yang juga lebih spesifik. Dan jangan lupa pasti juga harus ditanyakan kepada pihak yang mengawasi tentang kepatuhan syariahnya. Hasan mengatakan apabila nantinya dana wakaf ditempatkan pada instrumen pasar modal, seluruh pihak yang terlibat harus mengikuti ketentuan dan koridor regulasi yang berlaku. Itu udah pasti ya, ini basa-basi. Nggak harus syariah, semua kan harus mengikuti regulasi. Jadi instrumennya kan pilihan sudah tersedia, lalu intermediaris atau lembaga profesi yang harus terlibat juga sudah ada. Tentu persetujuan dan perizinannya sudah diatur. Nah, kalau nanti kita tinggal arahkan untuk tentu secara tata kelola mengikuti koridor ketentuan pengaturan yang ada, termasuk juga tentu memenuhi apa yang ada di undang-undang dalam hal ini katanya. Ya saya komentari ya, secara umum ya ini memang salah satu opsi dan kelihatannya masuk akal. Tapi saya ingin mengingatkan juga ya bahwa wakaf ini berbeda ya dengan beberapa sumber dana yang lain. Meskipun misalnya dana haji itu kan bukan wakaf, asal usulnya adalah para calon haji itu sudah membayar terlebih dahulu. Dia berangkat masih 15-20 tahun lagi sehingga ada dana kelolaan dari pihak penerima itu. Nah duit yang ada itu kan belum dipakai untuk langsung mengirim yang bersangkutan naik haji kan, pengirimannya tiap tahun ya. Maka ada dana yang terkumpul jadi dana haji. Jadi dana haji itu adalah dana milik calon jamaah haji ya. Bahkan kalau dikaitkan dengan ada sisa dari jamaah haji terdahulu ya pokoknya dana jamaah, bukan dana pemerintah, bukan dana negara. Nah meskipun yang mengelolanya lalu ditetapkan oleh negara ya, dulu ada badannya kan, ada badan pengelola itu ya, dan dengan beberapa perubahan kemudian ada aturannya juga, dana haji itu hanya boleh ditempatkan di instrumen apa saja kan, seperti itu. Mayoritas saya lihat di surat berharga syariah negara, tapi tentu memperhitungkan juga cash flow dari pengelolaan haji tahun ke tahun. Oke, itu udah clear ya, terlepas memang perlu ditelisik lebih jauh ya, mungkin ada beberapa kelemahan bisa diperbaiki. Ini wakaf. Wakaf ini oleh pemberinya memang tidak akan diambil lagi. Tetapi juga berdasarkan akadnya setahu saya wakaf itu tidak boleh dihabiskan.
Tidak boleh dihabiskan dalam konteks kalau dia tanah kan ya dia tidak boleh dijual sebenarnya. Tidak boleh juga dijual aja dihabiskan kan. Nah ini kalau di uang itu yang boleh itu hasil dari uang itu saja gitu. Nah instrumen apa yang memungkinkan itu? Berarti sekurang-kurangnya dalam benak saya itu instrumennya seandainya ini dibenarkan itu adalah instrumen yang risikonya sangat low risk ya. Karena kan nggak boleh habis itu. Nah adakah instrumen pasar modal yang risikonya pasti tidak akan mengurangi nilai wakaf itu sendiri. Nah, itu ya catatan pertama. Catatan kedua saya, ya ini tidak hanya ini ya, sudah ada beberapa topik tentang uang umat, uang syariah mau diapa-apain. Ya saya kira harus lebih clear ya. Jadi jangan sampai sakit di berbagai tempat, mau itu moneter, mau itu perbankan lah. Perbankan kah, fiskal kah dalam hal ini mungkin untuk pasar modal kah, lalu mencoba mencari-cari sumber yang belum dipastikan plus minusnya dan sekali lagi tadi risiko dan juga keterbolehannya oleh aturan syariah. Tapi apapun ya ini baguslah jadi wacana dulu sebelum dipastikan. Nah, saya sebagai seorang ekonom mengomentari ini, saya sangat mengingatkan sifat wakaf yang beda dengan infak sedekah atau yurannya, itu beda sekali. Dan saya tidak tahu instrumen pasar modal apakah memungkinkan untuk itu diberikan jalan keluar. Mudah-mudahan komentar saya menambahi berita ini.